Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Alda Damayanti dengan NIM 1053311000922 dari Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video ini saya akan membahas tentang tes keterampilan berbahasa berbicara. Tahukah kalian bahwa kemampuan berbicara dengan lancar itu sangat penting dalam menghadapi tes keterampilan berbahasa loh. Nah, di video ini kita akan mempelajari apa sih itu tes keterampilan berbahasa berbicara, serta jenis tes berbicara dan hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menilai kemampuan berbicara seseorang. Baiklah, untuk slide yang pertama itu ada pengertian tes keterampilan berbahasa berbicara. Nah, keterampilan berbicara adalah sebuah proses komunikasi seseorang dalam merangkai berbagai macam kata menjadi sebuah kalimat, sehingga orang lain bisa mengerti pesan yang disampaikan baik berupa ide, pendapat, gagasan, atau dalam bentuk mengungkapkan segala perasaan dan isi hati. Dalam proses komunikasi, keterampilan berbicara menjadi fondasi utama untuk merangkai kata-kata menjadi kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain. Jadi, berbicara itu sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Keterampilan mengubah wujud pikiran atau perasaan itu menjadi wujud bunyi bahasa yang bermakna. Sebagai seorang pembicara, kita harus memiliki ragam bahasa yang sesuai dengan lingkungan pembicaraan. Kemudian selanjutnya ada pengertian dari tes berbicara. Nah, tes berbicara itu adalah pengukuran untuk mengumpulkan informasi mengenai kemampuan seseorang dalam keterampilan berbicara. Itu menurut Syihabuddin pada tahun 2009 di halaman 197. Tes berbicara bukan hanya tes lisan, melainkan tes penampilan, yaitu tes perbuatan lisan. Ini berarti yang dinilai bukan hanya pembicaraannya, melainkan proses perbuatan, tindakan, perilaku dalam menghasilkan pembicaraan itu. Maksudnya, ketika kita membicarakan tes berbicara, kita sebenarnya mengukur lebih dari sekedar kemampuan lisan seseorang. Nah, tes ini lebih mengacu pada penampilan, di mana kita menilai bukan hanya bagaimana seseorang berbicara, tetapi juga proses, tindakan, dan perilaku yang terlibat dalam pembicaraan itu sendiri. Jadi, dalam sesi ini, kita akan memahami bahwa tes berbicara melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang diungkapkan, tetapi juga aspek-aspek penting yang lainnya yang turut berperan dalam menyampaikan pesan dengan efektif. Nah, untuk slide selanjutnya itu ada jenis tes berbahasa berbicara yang secara umum dapat kita bedakan menjadi dua kelompok, yaitu tes berbicara langsung dan tes berbicara tidak langsung. Yang pertama, tes berbicara langsung. Dalam tes berbicara langsung, siswa dituntut untuk mengasah keterampilan berbicara mereka dengan cara yang lebih praktis. Mereka harus mampu menemukan, membatasi, mengembangkan, dan mengorganisasikan gagasan-gagasan mereka secara terpadu sebelum mengungkapkannya secara lisan. Dalam proses ini, siswa tidak hanya dinilai dari aspek ide dan kebahasaannya, tetapi juga dari penggunaan intonasi, jeda, tempo, nada, dan gerakan tubuh yang mereka gunakan. Misalnya, mereka mungkin diminta untuk berbicara tentang topik tertentu, merespon gambar, atau menjelaskan objek atau kegiatan yang diberikan. Kemudian yang kedua, tes berbicara tidak langsung. Dalam tes berbicara tidak langsung, fokusnya itu ada pada penyusunan ide dan isi tuturan secara tertulis dan terfokus, bukan dalam bentuk lisan. Tujuan utamanya adalah untuk mengukur kemampuan siswa dalam menemukan, membatasi, mengembangkan, mengorganisasikan, dan menyunting gagasan yang sesuai dengan konteks berbicara. Jenis tes ini menjadi sarana yang efektif untuk mengevaluasi kemampuan siswa dalam merencanakan, menyusun isi pembicaraan mereka sebelumnya. Di sesi ini, kita akan mempelajari bagaimana siswa dapat mempersiapkan dan menyusun ide-ide mereka secara efektif dalam konteks tes berbicara yang tidak langsung.
Baiklah, selanjutnya pada slide terakhir mengenai hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita menilai kemampuan berbicara seseorang. Menurut Shihabuddin, dengan lebih terperinci mengungkapkan ada 6 hal yang harus diperhatikan ketika menilai kemampuan berbicara seseorang, yaitu yang pertama, lafal dan ucapan. Jadi, ketika kita menilai kemampuan berbicara seseorang, penting untuk memperhatikan bagaimana mereka melafalkan kata-kata dan mengungkapkan suara secara jelas dan tepat. Yang kedua, tata bahasa, struktur kebahasaan yang sesuai dengan ragam bahasa yang dipakai. Maksudnya itu, dalam evaluasi kemampuan berbicara juga melibatkan penilaian terhadap penggunaan tata bahasa yang tepat, termasuk struktur kalimat dan ragam bahasa yang sesuai dengan konteks komunikasi. Kemudian yang ketiga, kosakata, pilihan kata yang tepat sesuai dengan makna informasi yang disampaikan. Jadi, kemampuan dalam memilih kata-kata yang sesuai dengan konteks pembicaraan dalam memahami maknanya adalah suatu aspek penting dalam menilai kemampuan berbicara seseorang. Yang keempat, kefasihan, kemudahan, dan kecepatan bicara. Dalam aspek ini mencakup seberapa lancar dan cepat seseorang dalam mengungkapkan pikiran dan ide-ide mereka dalam percakapan. Kemudian yang kelima, isi pembicaraan, topik pembicaraan, gagasan yang disampaikan, ide-ide yang dikemukakan, dan alur pembicaraan. Pada bagian ini mencakup evaluasi terhadap kejelasan dan keberagaman isi pembicaraan seseorang, termasuk bagaimana mereka menyusun dan mengorganisir gagasan serta topik pembicaraan. Kemudian yang terakhir, pemahaman, menyangkut tingkat keberhasilan dan komunikasi dan kekomunikatifan. Aspek yang terakhir ini menyoroti sejauh mana seseorang memahami pesan yang disampaikan oleh lawan bicara mereka dan seberapa efektif mereka dalam berkomunikasi secara keseluruhan. Baiklah, demikian penjelasan terkait tes keterampilan berbahasa berbicara. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk masa yang akan datang. Terima kasih, dadah.